hukum kekekalan massa. Ya, di mana dalam reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ini yang pertama, untuk si hukum Lavoisier ini. Sebelum dan sesudah reaksi, maksudnya yang mana, Pak? Nih, berarti kalau ada tanda panah gini, ini namanya adalah prereaksi, ini namanya hasil reaksi, ya. Kiri ini namanya preaksi atau reaktan, yang di kanan ini namanya adalah produk atau hasil reaksi, gitu ya. Nah, berarti zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Misalnya yang sebelah di kiri ini adalah 10 tambah 32, 42 gram, maka yang di kanan pun juga harus sama, 42 gram. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian dalam reaksi kimia, jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Artinya, koefisiennya harus sama, jumlah atomnya sama. Tadi kan di sini eh, Fe-nya Fe2O3. Berarti jumlah atom Fe-nya ada 2, kan? Maka di sebelah kiri pun juga harus 2. Tuh, ya. Bagaimana cara menyetarakannya sebelum ada angka 2 ini? Nah, kita lihat. Kan tadinya Fe2O3, kan? Berarti di sebelah kanan Fe-nya ada berapa? Ada 2, kan? Maka di sebelah kiri harus dikali 2. Jadinya di sini 2 Fe. Paham nggak, Taya Arla? Paham ya? Nah, di kanan O-nya ada 3. Maka supaya di kiri ada 3 juga, maka dia apa ya? 3 bagi 2. Jadinya berapa? 3/2. Paham ya? Untuk hukum yang pertama nih. Hukum kekekalan massa. Ngerti ya? Masih muda ya. Nah, sekarang untuk yang hukum yang kedua ini. Oke. Namanya hukum perbandingan tetap atau hukum pros. Nih. Oke, itu. DSS dulu. Oke, ya. Oke. Nah, pada hukum pros ini, ya. Oke. Dia yang berikutnya ya, hukum pros. Nah, oke, ya. Hukum perbandingan tetap atau hukum pros. Yang pertama, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu atau tetap. Ya. Dan yang kedua, perbandingan massa unsur dalam satu senyawa sama dengan perbandingan massa atom relatifnya. Kita lihat untuk yang pertama ini. Contohnya yang ini. Ya, tanya apa nih? Perbandingan unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Arla sama Ataya harus bisa bikin reaksinya. Ya, bikin reaksinya gimana? Tahu nggak, Arla? Nitrogen tambah hidrogen, bikinnya gimana? Nitrogen itu N2, hidrogen itu H2. Menjadi amoniak. Amoniak itu apa? NH3. Ya, sebelum belajar ini kan kamu belajar tata nama senyawa kan? Ya. Nah, dalam reaksi kita nggak bisa menuliskan asal-asal aja. Asal unsurnya kita nggak bisa tuliskan. Kenapa?
nitrogen itu harus ada duanya di sini. Kenapa nggak N aja? Karena kan di tabel periodik nitrogen itu hanya N kan? Alasannya kenapa Jahra? Kenapa N2 Jahra? Jahra? Karena 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 nggak tahu Pak. nah, hati-hati. Karena kenapa dia itu harus ada indeks duanya? Apa aja yang harus ada indeks duanya? Ada N2, ada O2. Ini benar-benar dari dasarnya. Ada H2. Dia unsur gas, ya. Ini unsur gas. Tuh, harus ada indeks duanya. Terus apa lagi Pak? Golongan 7A, F2, kemudian Cl2, kemudian Br2, kemudian I2. Nah, namanya unsur gas atau unsur diatomik, ya. Maka dalam suatu reaksi, unsur-unsur yang ini dia harus ada indeks duanya. Ini catatan penting. Kenapa? Kalau nanti kamu akan menyetarakan reaksi, ini juga akan menyebabkan kesalahan nih kalau tidak tidak benar ya. Ya, N2 tambah H2 menjadi NH3, ya. Nah, sekarang udah setara belum nih Arla Ataya? Nggak apa-apa dianmut aja dianmut biar enak ngomongnya. Jahara dianmut aja Jahara. Aca. Belum setara gara-gara atom Mm-mm. N-nya di sebelah kiri ada dua, terus di sebelah kanan cuma ada tiga, terus H-nya di kiri ada dua, Oke, ada tiga. mantap. Gimana caranya supaya setara? Hmm? Di situnya dikali dua, N-nya kali tiga, eh, hmm, Cara ya taruh nyetarain. depan. Yang kanan ditaruh dua, habis itu di kiri yang H-nya dikasih tiga di depannya. Ini dua, ini tiga gitu. Bukan, bukan. Itu tiga, betul. Tapi yang, ya itu dua, itu tiga. Ya. Oke, bagus. Ya, berarti udah ngerti ya untuk menyetarakan ya. Nah, sekarang ini. Bagus ya, udah ngerti. Terus, amonia unsur hidrogen sama amonia hidrogennya itu berapa? Nitrogennya 14, hidrogennya 3. Berarti 14 banding 3. Kemudian jika 28 gram nitrogen, ini 28 gram. Kemudian H2-nya 9 gram. Ditanya apa? Masa amonia yang terbentuk, zat yang tersisa dan banyaknya. Ya, berarti ditanya ini nih, sama zat tersisa dan banyaknya. Dan mana yang habis bereaksi? Nah, gini, caranya untuk menentukan ini, gimana Pak? Kamu bagi dulu nih. Bagi dulu ini. 28 bagi 14 berapa? 9 bagi 3 berapa? Jadi massa dibagi dengan perbandingannya. Gitu. Caca, berapa Ca ini, Ca? 28 bagi 14 berapa? 2. Kemudian 9 bagi 3 3. Nah, 2 sama 3 yang mana yang paling kecil? Arla, Arla. 2 sama 3 yang mana? 2 ya. Oke, tetap dianut ya. 2. Nah, maka 2 ini yang akan kamu gunakan untuk mengalihkan ke perbandingan semuanya. Berarti 2 kali 14, kemudian 2 kali 3. Ngerti gak, Arla? Nah, 2 kali 14 berapa? 28. 28 gram. Ya. Terus 2 kali 3, 6. 6 gram. Ya nggak tuh? Nah, kemudian berarti NH3 yang terbentuk berapa? Berapa nih? 28 tambah 6 sama dengan 34. 34 gram. Paham ya? Nah, kemudian yang habis bereaksi siapa? Ini 0, ini 3. 3. Nah, ini sisanya H2 sama dengan 3. Ini yang habis bereaksi.
Habis bereaksi siapa? N2, N2. N2. Nah, yang habis bereaksi disebut apa? Jarak. Jarak. Yang habis bereaksi disebut apa jarak? Reaksi pembatas. Ngerti ya? Katanya ngerti gak? Aca. Aca ngerti gak, Aca? Ngerti. Coba. Ngerti cara nyarinya ya? Carla, coba yang dari soal tadi ada tuh. Kita- jadi langsung kita aplikasikan ke soal kamu ya. Hmm. Aduh. Nah, nah, ini nomor 12. Nah, silakan. Gimana? Bisa gak ini? Oke. Nah, belerang dan oksigen berarti apa? S ditambah oksigen. Oksigen itu apa berarti? Lambangnya. Kata ya. Oksigen apa katanya? Oh, O2 tapi O, ditulis. O2, bagus. Jangan O doang ya. Karena kan tadi unsur diatomik. Membentuk apa? Belerang trioksida. Berarti apa? O3. SO3. Mm-mm. Nah, kemudian supaya setara ini dikali 3/2. Kan 3 bagi 2 tuh. 3/2 ya. Itu caranya ya. Nah, muncullah nanti supaya nggak pecahan dikali 2 semua jadinya apa? 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Gitu ya. Nah, kemudian habis itu apa? Kita lihat lagi sini. Belerang dengan oksigen berarti berapa? 2/3. Jika 6 gram belerang direaksikan, ini 6 gram, dan juga ini 6 gram. Nah, silakan sebelum melihat optionnya. Bisa nggak kalian kerjakan kayak cara tadi? Tadi gimana caranya, Carla? Jadi 6 dibagi 2. Mantap. Terus 6 dibagi 2, 3. Terus 3 dibagi, 6 6 dibagi bagi 3, 3 berapa? 2. Bagus. Terus habis itu? Terus habis itu ambil yang paling kecil, 2. Mantap. Terus? Terus 3 kali 2, Mantap. Berapa? 6. Hmm. Nih, 6 kali, 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 Kali 2. berapa? Mantap. Siapa yang menjadi reaksi pembatas di sini? Kalau gitu, S. yang menjadi reaksi pembatas adalah yang habis bereaksi. Ya, Ya, 6 kurang 4 berapa? 2. 0 gram nih. 6 kurang 6 habis kan? Habis. Maka membentuk berapa? 4 tambah 6 berapa? 10. 10 gram. Berarti dalam 10 gram SO2. Ini disebut apa? Reaksi pembatas karena habis pembatas atau habis bereaksi. Ini sisanya. Gitu.
Jadi jawabannya mana tuh di opsi ini? Belerang 2 gram. 2 gram apa? Boleh? Belerang. Belerang mantap. Ngerti ya? Carla Ataya ngerti gak? Jara. Jara ngerti gak Jara? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Jadi caranya gitu, cara mudahnya. Bagi dulu dengan perbandingannya, ambil yang paling kecil gitu. Ataya ngerti gak? Mantap. Nah, kalau nomor 11 gimana tuh Pak? 11. 11 di sampingnya deh ya. Lihat ya. Oke, ntar Pandi buka pintu dulu. Coba dulu ya. Nah, ini hukum yang pertama tuh ya. Ini kok ini lagi sih? 11 pada ini. Hmm. Nah ini. Ini langsung aja nih ditanya apa? Perbandingan massa unsur kalsium dan oksigen. Berarti Ca banding O. Ca-nya berapa? 17,5. O-nya berapa? Banding 7 kan? Tuh. Nah, ini mah perbandingan biasa ya. Jadi kalau perbandingan ini, angka yang paling kecil, ini harus dibagi dengan angka yang paling kecil. Ya, dibagi dengan angka yang paling kecil. Berarti bagi berapa tuh Ata ya? 3,5, Pak. 5, Pak. Dibagi 7 aja langsung. Oh, iya. Nah, berarti ini awalnya sebenarnya harus dibagi 7 dulu. Kalau misalnya ada 3 perbandingan ya, ini kan cuma 2 kan. Kalau ada perbandingan biasanya umumnya itu dibagi dengan angka yang paling kecil. Atau ada 4 perbandingan pun juga sama. Dibagi dengan angka yang paling kecil. Kan 7. Ini berapa? 7 bagi 7 berapa? 1. Ini bagi ini 2,5 kan. Nah, 2,5 kan di sini nggak ada kan? Pokoknya 2,5/1 banding 1 sama dengan 2,5 itu berapa? 5/2 banding 1 kan? Atau 5/2. Paham gak nih Arla? Katanya. Ya. Soalnya kalau nanti ada banyak perbandingan nih, misalnya CA banding O banding N. Nah, nanti kamu langsung aja bagi dengan angka yang paling kecil di perbandingan tersebut gitu. Ya, baru nanti sederhananya paling akhir gitu. Tapi itu sebenarnya ini nggak sih, Pak? Kayak bisa dibagi 17,5 dibagi 7 langsung. Habis itu kayak dapet jawabannya. Apa nggak bisa? Bisa memang harusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa perbandingan, itu patokannya dibagi dengan perbandingan yang paling kecil. Sama kayak tadi aja nih sebenarnya. Oh, Misalkan biar. ada 0,5, kemudian ada 7, kemudian ada 5, dan seterusnya angka berikutnya gitu kan. Patokannya dibagi dengan angka yang paling kecil gitu. Berarti dibagi 5. Gitu. Paham ya? Itu 2,5-nya berarti habis 17,5 dibagi 7. Saya Mm-mm. lupa. Habis itu 5/2-nya dari. Nih 2,5, 2,5 kan 5/2 kan. Kalau dijadikan pecahan, Caca, ya Iya, Caca, iya, iya. ngerti ya? 5/2/1 kan 5/2 juga kan sebenarnya kan.
Hmm, Ngerti ya? iya. Tuh. Jadi jangan nebak-nebak, oh ini diserangannya bagi berapa nih gitu kan. Langsung dibagi dengan angka yang paling kecil. Jarak paham nggak jarak? Hmm? Paham ya? Oh, terus kadar. Lagi kadar belerang. Hmm. Nih. Hmm. Ini rumus kadarnya ya. Hmm. Yang tadi di share filenya tuh. Massa dan presentase lagi nih ya. Ini massa dan presentase. Ini dari awal lagi nih. Hmm. Masih emang harus paham dulu konsepnya ya. Biar tahu semuanya nih. Hmm. Oke. Yang pertama, tentukan massa dan presentase atom C. Kalau ada rumusnya gampang nih. Dan He tanah C2H6. Nih, baik nanti yang ditanya itu komposisi massa ataupun presentasi unsur, yang dicari apanya dulu tuh? C26 apa yang berarti dicari? MR-nya kan? Ya nggak? MR dari C2H6. Tuh. Baik yang ditanya itu adalah persentase ataupun komposisi massa, yang dicari itu adalah MR-nya dulu. Paham ya? Itu rumusnya tuh. Hmm. Arla, MR C26 berapa Arla? Kenapa? F. MR-nya berapa? MR. Ngerti nggak cari MR? Enggak. Nih, berarti MR-nya itu kan C2H6. Berarti 2 kali 12 ditambah 1 kali 6. Tiga nih. Kan Kenapa? AR itu 12. H itu Oh, 1. Berarti ya. iya. Berarti 24 ditambah 6. Sebenarnya kan berapa? 30. 20. Nah, tadi kan kita sudah punya notes yang pertama ya. Ada beberapa unsur gas, diantaranya N2, O2, H2, F2, Cl2, Br2, I2. Itu yang harus kamu ketahui dalam reaksi. Not yang kedua, itu AR yang harus kamu hafal, yang sering muncul. Ini AR-nya itu ada ARH, 1, O16, C12, N14. Ya, meskipun nanti di soal ini diketahui, tapi lebih baik kamu hafal aja nih. Kenapa? Karena ini sering keluar. Ya, sering keluar mencari MR-MR dengan unsur berikut seperti itu. Ya. Nah, nah, artinya berarti C26 yang pertama ditanya apa? Komposisi massa. Massa apa? Yang pertama massa C dan massa H. Oke, kita menghitung komposisi massa dulu. Komposisi massa. Berarti kalau komposisi massa atom C, rumusnya kan apa? Berarti kan kalau C2H6, atom C-nya ada berapa? C-nya ada 2, atom H-nya ada berapa? 6. Ngerti ya? C2H6 artinya atom C ada 2 atom, H6 atom H ada 6. Gitu. Kok C-nya bukan yang 24? Nah, kalau jumlah atom ini C-nya memiliki berapa? Memiliki 2 atom. Kan di rumus ini jumlah atom kan? Nah, berarti nanti di sini akan menjadi 24 juga nih. Karena berarti kan 2 dikali AR-nya berapa tadi? 12.
Ya nggak? Per MR-nya berapa? 30 30. dikali apa? Gram etana 90 gram. 90 gram. Jadi dikali 90. Gitu ya. Kalau menyesuaikan dengan rumus ini. Jumlah atom yang ditanya 2, AR-nya 12 per 30 kali 90. Jadi berapa tuh? Nih begini 3. Terus nih 7 gram. Paham ya? Coba Ataya, Ataya. Oh, Atom H boleh. berapa? Hmm? Gimana, Aca? Nanti kalau Bapak udah jelasin boleh ulang nggak? Aku masih kayak rada bingung. Oke, oke. Sip, sip. Gini, kan komposisi. Tadi kan ada di soalnya tuh. Komposisi massa. Jadi jumlah atom yang ditanya